Pendahuluan. Ketika solat tidak lagi berarti, solat adalah anugerah terbesar yang Allah turunkan untuk menjaga jiwa manusia tetap hidup, tetap waras, dan tetap terhubung dengannya. Namun seiring berjalannya waktu, banyak orang yang masih solat hanya karena kebiasaan, bukan karena kesadaran. Mereka berdiri, ruku, dan sujud tetapi hati mereka tak ikut hadir. Solat berubah menjadi rutinitas mekanis, bukan lagi dialog antara hamba dan Robnya. Padahal solat itu diturunkan bukan untuk memberatkan, melainkan untuk menyelamatkan. Ketika solat tidak lagi punya makna, seseorang bisa melakukannya tanpa rasa hormat dan tanpa getaran iman. Ia menggerakkan jasad, tetapi jiwanya entah berada di mana. Seakan-akan ia hanya menjalankan prosedur formal untuk sekadar menghapus rasa bersalah. Keadaan seperti ini bukan hanya membuat solat itu kehilangan nilai, tetapi juga membuat pelakunya semakin jauh dari Allah. Walaupun secara fisik, ia sedang menghadap ke arahnya. Allah mengingatkan bahwa ada golongan manusia yang melakukan solat, tetapi solat mereka justru dibenci karena dilakukan tanpa jiwa, tanpa kemauan, dan tanpa penghormatan. Rasulullah pun memperingatkan tentang solat yang hanya menggerakkan tubuh. Ini adalah peringatan bagi kita semua, bahwa solat bukan sekadar aktivitas fisik. Ia adalah pertemuan paling mulia antara hamba dan pencipta. Ketika solat kehilangan substansi, maka hilang pula cahaya yang seharusnya menjaga hati kita tetap lembut. Di zaman serba cepat ini, godaan untuk menganggap solat sebagai jeda kecil di tengah sibuknya dunia memang besar. Ada yang melakukannya sambil tergesa, sambil memikirkan pekerjaan, sambil terburu-buru menyelesaikan aktivitas dunia. Padahal solat seharusnya menjadi tempat kita berlindung dari hiruk-pikuk dunia, bukan menjadi aktivitas yang ikut terburu-buru oleh dunia. Ketika solat kehilangan tempat dalam hati, saat itulah ia menjadi ibadah yang tidak lagi berarti. Maka sebelum kita membahas makam-makam solat yang dibenci Allah, kita perlu melihat jauh ke dalam diri kita sendiri. Sudahkah solat menjadi sumber ketenangan, atau selama ini hanya menjadi rutinitas tanpa jiwa? Bab ini menjadi pintu pembuka untuk menyadarkan kita bahwa ibadah yang paling Allah cintai bisa berubah menjadi ibadah yang paling dibenci jika hati tidak dilibatkan. Inilah waktunya kembali menata niat, menghadirkan hati, dan menjadikan solat sebagai perjalanan spiritual, bukan sekadar rutinitas harian. Solat yang dilakukan dengan terpaksa. Ada sebagian orang yang solat bukan karena dorongan iman, tetapi karena takut dinilai buruk oleh manusia. Mereka berdiri di saf hanya agar terlihat solat, bukan karena hati mereka terpanggil untuk menghadap Allah. Wajahnya tampak berat, langkahnya malas, dan setiap gerakan dilakukan seperti sedang mengangkat beban. Inilah solat yang dilakukan dengan terpaksa, ibadah yang dikerjakan tanpa kerelaan, tanpa kesungguhan, tanpa cinta. Solat yang dilakukan dengan terpaksa menunjukkan bahwa hati belum menemukan manisnya ibadah. Seseorang mungkin bisa memaksa dirinya untuk berdiri di atas sajadah, tetapi ia tidak bisa memaksa hatinya untuk menikmati perjumpaan dengan Allah. Inilah yang membuat solatnya kering, kosong, dan tidak memberikan efek apa-apa dalam hidupnya. Ia solat, tapi setelah salam, ia kembali pada kelalaian seperti sebelumnya. Allah mencela hamba yang solat dalam keadaan terpaksa, bukan karena taat, tetapi karena orang lain melihat. Mereka memperlakukan solat seperti tugas sekolah yang harus diselesaikan agar tidak dimarahi. Padahal solat adalah karunia panggilan dari Allah yang Maha Pengasih. Jika hati tidak terlibat, solat tidak akan memberikan ketenangan, tidak akan menambah iman, dan tidak akan menjadi penyembuh bagi hati yang gersang. Yang lebih menyedihkan, ada orang yang melaksanakan solat hanya agar tampak baik di mata manusia. Ketika di depan keluarga atau teman, ia rajin, tetapi ketika sendirian, ia menunda atau bahkan meninggalkannya. Itu bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena hatinya tidak merasakan urgensi solat. Rasulullah memperingatkan bahwa salah satu ciri munafik adalah solat yang dilakukan dengan berat hati, bukan karena Allah, melainkan karena manusia. Maka, mari kita tanyakan pada diri sendiri, apakah solat kita dilakukan karena cinta atau sekadar kewajiban? Apakah kita solat karena merasa butuh
atau karena takut dilihat buruk. Sholat yang terpaksa bukanlah tanda kelemahan fisik, melainkan kelemahan hati. Namun, kabar baiknya hati bisa dilatih, kerelaan bisa tumbuh, dan cinta kepada Allah bisa hadir jika kita memulai dengan niat yang benar. Jangan biarkan sholat kita menjadi ibadah yang dibenci Allah hanya karena hati enggan hadir. Mulailah menghadirkan niat untuk benar-benar kembali kepadanya. Menunda sholat hingga hampir habis waktu, ada kebiasaan yang pelan-pelan merusak hati. Menunda sholat bukan karena benar-benar sibuk, tapi karena merasa waktu masih panjang. Azan berkumandang, namun seseorang tetap duduk di depan layar, main scroll, ponsel, atau menyelesaikan hal yang sebenarnya bisa ditunda. Lama-lama, ia terbiasa mengatakan, "Nanti saja, masih ada waktu." Hingga waktu itu hampir habis, barulah ia bangkit dengan rasa malas, seolah sholat adalah kewajiban terakhir sebelum hari ditutup. Rasulullah menyebut sholat akhir waktu sebagai ciri orang munafik. Menunda hingga tinggal beberapa menit tersisa, lalu ia sholat dengan tergesa-gesa, tanpa tumaninah, tanpa kehormatan. Padahal seharusnya sholat menjadi panggilan pertama, bukan terakhir. Saat kita sengaja menunda sholat, itu menunjukkan bahwa dunia lebih kita utamakan dibanding perintah Allah. Dan perlahan, hati akan mengeras tanpa disadari. Menunda sholat bukan hanya soal waktu, tetapi soal prioritas. Karena kita selalu menyempatkan diri untuk hal yang kita anggap penting. Kita rela meluangkan waktu untuk pekerjaan, hiburan, bahkan hal-hal kecil yang kita sukai. Namun ketika urusan sholat datang, kita merasa mampu menawarnya. Padahal Allah yang memberikan waktu itu sendiri. Jika kita memperlakukan sholat sebagai beban, maka sholat pun tidak akan memberi ketenangan yang dijanjikan. Yang lebih berbahaya, kebiasaan menunda sholat membuat hati merasa biasa. Ketika melanggar perintah Allah, lama-lama kita merasa tidak berdosa. Kita berkata, yang penting sholat, tanpa memikirkan bagaimana sikap kita telah meremehkan panggilan Rob. Padahal, sholat awal waktu adalah tanda cinta dan ketundukan. Sementara sholat akhir waktu menunjukkan bahwa Allah bukan prioritas kita. Maka mulai hari ini, mari hentikan kebiasaan menunda sholat. Jadikan azan sebagai panggilan utama, bukan sekadar pengingat yang bisa ditunda. Latih diri untuk segera bangkit ketika azan terdengar. Kita tidak selalu bisa memperbaiki masa lalu, tetapi kita bisa memperbaiki sikap hari ini. Jangan sampai sholat kita dibenci Allah hanya karena kita memperlakukannya lebih rendah daripada urusan dunia yang fana. Sholat cepat seperti ayam mematuk. Ada jenis sholat yang sangat dibenci Allah dan Rasulullah. Sholat yang dilakukan secepat kilat, tanpa ketenangan, tanpa berhenti sejenak untuk memberi ruang bagi hati. Gerakannya seperti orang yang sedang dikejar waktu rukuk hanya sekilas, sujud hanya numpang lewat, berdiri dan duduk tanpa hening. Inilah yang disebut Rasulullah sebagai sholat ayam mematuk, cepat, tergesa, dan tanpa rasa hormat. Seolah-olah sholat hanyalah beban yang ingin segera dilepaskan. Padahal ketenangan tumaninah adalah rukun sholat. Tanpanya, sholat terancam tidak sah. Rasulullah pernah melihat seseorang sholat dengan terburu-buru. Beliau memintanya mengulang sholat 3 kali, lalu berkata, "Engkau belum sholat." Bukan karena salah gerakan, tapi karena tidak ada jeda yang menandakan bahwa ia sedang tunduk kepada Allah. Sholat tanpa tumaninah ibarat tubuh bergerak tanpa jiwa, ibadah tanpa makna. Seseorang yang sholat seperti ayam mematuk biasanya ingin selesai secepat mungkin. Dalam pikirannya, sholat adalah pekerjaan yang menghalangi aktivitas lain, bukan tempat bertemu dengan Allah. Ia ruku tanpa merasakan tunduk, dan sujud tanpa merasakan hina di hadapan Sang Pencipta. Jika hati tidak merasakan apa-apa, bagaimana mungkin sholat bisa menjadi pembersih dosa atau penenang jiwa? Yang lebih menyedihkan, kebiasaan sholat cepat lama-lama membuat seseorang tidak lagi mampu khusyuk. Hatinya terbiasa tergesa, pikirannya terbiasa melompat dari satu hal ke hal lain, dan sholat menjadi ritual kosong. Tidak ada penyesalan, tidak ada rasa tunduk, tidak ada rasa butuh. Padahal justru dalam sujud yang tenang, Allah mendekatkan diri kepada hambanya. Dalam rukuk yang khusyuk, hati menjadi lembut. Namun semua itu hilang
Jika sholat dilakukan seperti sprint, maka mari kita belajar melambat. Tidak perlu bertele-tele, tapi cukup memberi waktu agar hati ikut hadir. Rasakan rukukmu, rasakan sujudmu, rasakan jeda di antara gerakan. Sholat bukan perlombaan siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang paling dekat dengan Allah. Jangan sampai sholat kita dibenci hanya karena kita memperlakukannya seperti tugas harian yang harus diselesaikan secepat mungkin. Mulailah dari satu hal sederhana. Tenanglah dalam setiap gerakan. Sholat untuk dipamerkan, ria ada ibadah yang secara lahir terlihat indah, tetapi di mata Allah sangat tercela. Sholat yang dilakukan untuk dipamerkan. Ria adalah penyakit hati yang halus, begitu halusnya hingga orang yang mengalaminya jarang menyadari. Ia berdiri di syaf dengan wajah begitu khusyuk, namun bukan karena Allah, melainkan karena ingin dianggap saleh oleh manusia. Hatinya tidak sedang menghadap Allah, tapi sedang menatap penilaian orang lain. Inilah ibadah yang lahirnya mulia, tapi batinnya busuk. Ria membuat seseorang lebih semangat beribadah ketika ada yang melihatnya. Ketika di depan manusia, ia memperbagus gerakannya, memperpanjang bacaannya, dan memperhalus suaranya. Namun ketika sendirian, ia sholat secepat kilat, atau bahkan malas melakukannya. Allah menyebut orang seperti ini sebagai orang yang celaka, karena mereka tidak menginginkan ridha Allah, tetapi tepuk tangan manusia yang fana. Semua amal mereka tidak bernilai di sisi Allah. Yang lebih mengerikan, orang yang ahli ibadah sekalipun bisa terjerumus ria jika tidak menjaga niatnya. Nabi memperingatkan bahwa ria adalah syirik kecil bukan karena menyembah selain Allah, tetapi karena memasukkan manusia ke dalam tempat yang seharusnya hanya untuk Allah. Hati yang sibuk memikirkan dipuji orang lain akan sulit merasakan ketenangan dalam sholat. Ia tidak sedang berdialog dengan Allah, tetapi sedang membangun citra di depan makhluk. Ria adalah racun yang membuat ibadah hanya menjadi pertunjukan. Seseorang mungkin terlihat alim, tetapi hatinya gelap. Saat ia ruku, ia memikirkan siapa yang melihatnya. Saat ia sujud, ia berharap orang lain menganggapnya taat. Ia lupa bahwa manusia hanya menilai kulit luar, sementara Allah melihat hati. Dan hati yang terkotori ria tidak akan mendapatkan cahaya dari sholat, karena sholatnya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi untuk mengangkat citra dirinya. Cara menyembuhkan ria adalah dengan memperbaiki niat berulang kali. Setiap sebelum sholat, niatkan hanya karena Allah, meski hati masih bergetar, karena ketulusan itu bertumbuh perlahan. Jangan mencari pujian manusia, jangan berharap dilihat, jangan menanti komentar. Jika ada rasa bangga muncul, segera istighfar. Allah mencintai hamba yang menjaga kemurnian amalnya. Jadikan sholat sebagai persembahan rahasia antara kita dan Allah, bukan ajang unjuk diri. Karena ibadah yang dilakukan untuk manusia tidak akan pernah sampai kepada Allah. Sholat tanpa khusyuk adalah sholat yang hanya menggerakkan tubuh tanpa menghadirkan hati. Bibir membaca ayat, tangan bergerak diikuti gerakan ruku dan sujud, tetapi pikiran berkeliaran kemana-mana. Ada yang memikirkan pekerjaan, ada yang mengingat tagihan, ada yang terjebak bayangan drama hidup. Padahal sholat seharusnya menjadi waktu untuk memutus hubungan dari dunia, bukan membawanya masuk ke dalam sajadah. Tanpa khusyuk, sholat menjadi hampa seperti tubuh tanpa ruh. Allah mencela orang yang lalai dalam sholatnya. Bukan lalai meninggalkan sholat, tetapi lalai saat mengerjakannya. Orang seperti ini hanya menggugurkan kewajiban, bukan menghidupkan hubungan dengan Allah. Ia berdiri di hadapan Raja seluruh alam, tetapi hatinya sibuk membahas hal dunia yang remeh. Seandainya ia benar-benar sadar siapa yang sedang ia hadapi, tentu ia tidak akan berani membiarkan pikirannya tercerai-berai. Khusyuk bukan berarti tidak bergerak sama sekali, atau harus menangis setiap sholat. Khusyuk adalah ketika hati hadir, sadar, dan tunduk. Ketika kita memahami bahwa setiap bacaan adalah doa, setiap gerakan adalah perendahan diri, dan setiap sujud adalah puncak kedekatan. Namun banyak dari kita membiarkan sholat menjadi rutinitas harian
yang dilakukan tanpa kesadaran. Kita hanya mengikuti pola yang sama setiap hari, tanpa benar-benar merasakannya. Kurangnya khusyuk seringkali terjadi karena hati terlalu penuh dengan dunia. Kita membawa semua beban hidup masuk ke sholat, lalu membiarkannya mengambil alih pikiran. Padahal, sholat seharusnya menjadi tempat meletakkan beban itu, bukan menggendongnya lebih berat. Orang yang tidak khusyuk sebenarnya sedang melewatkan nikmat besar, kesempatan untuk merasakan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia manapun. Untuk mendapatkan khusyuk, kita harus melatih hati, mulai dari memahami makna bacaan, memperlambat gerakan, menenangkan diri sebelum takbir, dan membiasakan diri mengingat Allah di luar sholat. Khusyuk bukan kemampuan instannya, adalah hasil dari hati yang dijaga. Setiap kali pikiran melayang, tarik kembali dengan lembut. Setiap kali hati kabur, panggil kembali dengan dizikir. Allah mencintai hamba yang berusaha. Maka jangan putus asa jika sulit khusyuk. Yang penting adalah terus mencoba, terus memperbaiki, dan terus menghadirkan hati. Sholat sambil bermain-main. Ada perilaku yang tampak sepele, tapi membuat sholat kehilangan kehormatannya. Bermain-main saat sholat. Ada yang sibuk membenarkan peci, mengusap-ngusap baju, menarik ujung sarung, memainkan janggut, memeriksa jam tangan, hingga memegang HP di sela gerakan. Semua dilakukan tanpa rasa bersalah, seolah sedang menunggu waktu luang, bukan berdiri di hadapan Rob semesta alam. Padahal, sholat adalah momen paling sakral dalam hidup seorang muslim. Rasulullah mengajarkan adab ketika sholat: fokus, tenang, dan tidak banyak bergerak tanpa kebualah. Gerakan yang berlebihan menandakan hati tidak hadir. Karena seseorang yang benar-benar merasakan keagungan Allah tidak akan sibuk dengan hal lain. Bahkan, sekadar memainkan pakaian pun menunjukkan pikiran yang tidak stabil. Orang seperti ini hadir secara fisik, tapi ruhnya sibuk di dunia lain, dan itu merusak nilai sholat. Ada pula yang sholat sambil melihat-lihat sekeliling, memperhatikan orang lain, atau bahkan mencari siapa yang baru datang. Matanya hilir mudik, padahal tempat terbaik untuk menundukkan pandangan adalah sajadah. Sholat seperti ini menghilangkan ketentraman. Ia tidak merasakan rukuk sebagai tanda rendah diri, tidak merasakan sujud sebagai puncak kedekatan. Semua hanya dilakukan secara mekanis, sambil pikirannya sibuk memperhatikan dunia. Yang paling berbahaya adalah orang yang sholat sambil bercanda dalam hati, memikirkan hal-hal lucu, menahan tawa, atau membayangkan hal-hal yang tidak pantas. Hatinya mempermainkan sholat, seakan-akan ia sedang berada di tempat santai. Ia lupa bahwa sholat adalah dialog langsung dengan Allah. Jika manusia biasa saja bisa tersinggung ketika kita tidak fokus mendengarnya, bagaimana dengan Allah yang memanggil kita 5 kali sehari? Untuk menghindari sikap bermain-main, seseorang harus mempersiapkan diri sebelum sholat, menenangkan pikiran, mematikan HP, merapikan pakaian, dan menata niat. Saat sholat dimulai, jangan biarkan tubuh bergerak tanpa alasan. Tahan diri dari rasa gelisah. Pusatkan pandangan ke tempat sujud. Gunakan sholat sebagai kesempatan melarikan diri dari dunia, bukan kesempatan memikirkan dunia. Karena sholat yang bermain-main hanya membuat kita semakin jauh dari Allah, dan hanya meninggalkan tubuh berdiri tanpa jiwa. Sholat tanpa menjaga wudhu dan kebersihan. Banyak orang sholat dengan penuh semangat, tetapi lupa hal yang paling dasar, memastikan wudhu dan kebersihan. Ada yang sholat padahal wudhunya sudah batal. Ada yang tidak memperhatikan najis di pakaian. Ada yang menganggap remeh kebersihan tempat sholat, padahal sholat tidak akan diterima tanpa wudhu yang sah. Ibarat masuk rumah orang penting tanpa membersihkan diri, kita telah memperlakukan ibadah secara sembarangan. Wudhu bukan sekadar membasuh anggota tubuh, tetapi proses penyucian diri. Ketika seseorang sholat tanpa memastikan kesucian dirinya, itu menunjukkan bahwa ia tidak memahami kehormatan ibadah ini. Rasulullah mengajarkan agar kita menjaga kebersihan pakaian, tubuh, dan tempat sholat. Meski sederhana, hal ini menentukan apakah ibadah kita sah atau tidak. Ironisnya, banyak orang yang memperhatikan kerapian untuk bertemu manusia, namun mengabaikan kebersihan ketika bertemu Allah. Sebagian orang sholat dengan pakaian kotor karena malas mengganti. Ada yang penuh bau keringat, ada yang terkena noda minyak kerja,
Bahkan ada yang masih membawa najis tanpa sadar. Islam tidak menuntut pakaian mahal, hanya pakaian bersih. Tapi ketika seseorang sengaja meremehkan kebersihan, itu tanda bahwa hatinya belum menghormati sholat. Padahal kebersihan adalah bagian dari iman dan syarat diterimanya ibadah. Tempat sholat pun demikian. Ada yang sholat di tempat yang kotor hanya karena malas mencari tempat yang lebih bersih. Ada juga yang membiarkan sajadah penuh debu, tetapi tetap digunakan tanpa peduli. Ketika sholat dikerjakan di tempat yang tidak suci, nilainya berkurang atau bahkan tidak diterima. Allah mencintai kebersihan, dan sholat adalah momen yang seharusnya dilakukan dalam keadaan paling terhormat, lahir dan batin. Menjaga wudhu, pakaian, dan tempat sholat bukan sekadar syarat teknis. Ini adalah bukti kesungguhan hati. Kita tidak mungkin menghadap Allah dengan asal-asalin jika benar-benar mencintainya. Mulai hari ini, biasakan memeriksa wudhu sebelum sholat, pastikan pakaian bersih, dan rawat tempat sholat agar suci. Karena sholat yang dilakukan tanpa kebersihan, ibarat menghadap raja dengan tubuh penuh debu, tampak tak hormat dan terburu-buru. Allah pun tidak menyukai hamba yang mengerjakan ibadah dengan kotor, baik secara lahir maupun batin. Sholat tanpa memahami apa yang dibaca banyak orang, membaca surat dan doa dalam sholat dengan lancar, namun tidak memahami sedikit pun maknanya. Bibir bergerak, lidah mengucapkan ayat, tetapi hati tidak menangkap pesan yang dibawa Al-Quran. Padahal bacaan sholat adalah dialog suci antara hamba dan Allah. Jika seseorang tidak mengerti apa yang ia ucapkan, sholatnya menjadi seperti tulisan indah yang tidak bisa dibaca maknanya. Indah secara tampilan, tapi kosong secara ruh. Sholat tanpa pemahaman membuat hati sulit tersentuh. Ketika membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, seharusnya hati memuji Allah. Ketika membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seharusnya terasa bahwa hanya Allah tempat bergantung. Tapi jika makna tidak dipahami, semua hanya lewat begitu saja, tak lebih dari suara yang keluar tanpa rasa. Bagaimana mungkin sholat memberi ketenangan jika iatiatannya tidak difahami? Rasulullah mengajarkan bahwa bacaan dalam sholat bukan sekadar hafalan, tapi pesan yang menembus hati. Orang yang tidak memahami bacaan akan kehilangan inti sholat. Sama seperti seseorang yang mendengarkan nasihat dalam bahasa asing, suaranya terdengar, tapi maknanya hilang. Itulah mengapa banyak orang sholat bertahen-tahen, tapi hatinya tetap keras, tetap gelisah, tetap mudah marah, karena ayat-ayat yang ia baca tidak pernah masuk ke dalam jiwanya. Memahami makna tidak harus langsung menguasai bahasa Arab. Cukup mulai dari mengerti arti Al-Fatihah, arti bacaan ruku, sujud, dan tahiyat. Ketika seseorang tahu apa yang ia ucapkan, sholatnya berubah drastis. Ia tidak lagi sekadar membaca, tetapi berkomunikasi. Saat ia berkata Subhana Rabbiyal A'la, hatinya merasakan keagungan Allah. Saat ia bersujud, ia merasa benar-benar dekat. Inilah yang membuat sholat menjadi hidup, mengalir, dan menyembuhkan. Memahami bacaan adalah pintu menuju sholat yang khusyuk dan penuh makna. Mulailah dari yang kecil. Pahami satu kalimat sehari. Hafalkan artinya perlahan. Bayangkan maknanya ketika sholat. Tidak perlu cepat, yang penting konsisten. Karena Allah tidak melihat kecepatan kita, tetapi kesungguhan kita. Jangan biarkan sholat bertahan-tahan berlalu tanpa pernah menyentuh hati. Jadikan bacaan sholat sebagai cahaya yang menerangi hidup, bukan sekadar suara yang tidak bermakna. Kembalilah memperbaiki sholat. Sholat adalah hadiah dari Allah, bukan beban. Namun banyak dari kita yang tanpa sadar memperlakukannya seperti tugas harian yang harus diselesaikan. Kita lupa bahwa sholat adalah penghubung antara manusia yang lemah dengan Allah yang maha kuat. Ketika sholat dilakukan dengan asal-asalan, tergesa-gesa, atau tanpa hati, kita sebenarnya sedang memutus hubungan itu. Dan tidak ada yang lebih merugikan seorang hamba, selain kehilangan hubungan yang membuat hidupnya bermakna. Sebelumnya mengingatkan kita bahwa sholat bukan hanya tentang gerakan dan bacaan. Ia adalah perjalanan spiritual. Jika sholat tidak membuat kita lebih sabar,
mungkin kita terlalu cepat. Jika sholat tidak membuat kita lebih tenang, mungkin kita terlalu kosong. Jika sholat tidak membuat kita jauh dari dosa, mungkin kita belum benar-benar hadir. Allah tidak butuh sholat kita yang butuh sholat itu sebagai penuntun hidup. Meski begitu, jangan pernah putus asa. Tidak ada manusia yang sempurna, dan Allah tidak menuntut kesempurnaan. Dia hanya meminta kesungguhan. Sholat yang dulunya sering terlambat bisa diperbaiki. Sholat yang dilakukan dengan lesu bisa diperindah. Sholat yang dilakukan tanpa pemahaman bisa diperdalam. Perubahan tidak harus langsung besar, yang penting bertahap, namun ikhlas. Allah melihat setiap usaha, sekecil apapun. Ketika seseorang memperbaiki sholatnya, hidupnya ikut berubah. Hati lebih lembut, pikiran lebih jernih, dan masalah hidup terasa lebih ringan. Karena sholat adalah cahaya-cahaya yang menuntun ketika hidup terasa gelap. Cahaya yang menguatkan ketika hati melemah, cahaya yang menghidupkan ketika jiwa terasa mati. Siapapun yang menjaga sholatnya akan dijaga oleh Allah. Siapapun yang memuliakan sholatnya akan dimuliakan oleh Allah. Maka jadikan ini sebagai titik balik. Hari ini, bukan besok. Mulailah memperbaiki sholat dengan niat yang tulus. Pelan-pelan, hadirkan hati. Beri ruang untuk tumaninah. Pahami apa yang dibaca. Hormati waktu sholat, dan jadikan sholat sebagai tempat pulang di tengah ributnya dunia. Semoga Allah menjadikan sholat kita cahaya, bukan beban, menjadi pelindung, bukan sekadar rutinitas. Dan semoga kita termasuk golongan yang sholatnya dicintai, bukan dibenci. Amin.